بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركته عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga yaumil akhir. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tahun 350 Hijriah lahir seorang pemimpin bernama Abdurrahman An-Nasir. Seorang pemimpin yang sangat soleh, seorang pemimpin yang sangat taat dengan syariat Islam, seorang pemimpin yang betul-betul dicintai oleh rakyatnya. Abdurrahman An-Nasir ini dijelaskan dalam sejarah, dia adalah seorang pemimpin di Cordoba. Ketika pusat peradaban Islam berada di Cordoba atau Andalusia, Abdurrahman An-Nasir menjelang akhir jabatannya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ujiannya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah? Abdurrahman An-Nasir diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kemarau yang berkepanjangan, sehingga pada waktu itu rerumputan tidak mau tumbuh, hewan-hewan ternak mati bergelimpangan. Bersama beliau juga ada seorang ulama atau mufti, atau kemudian yang diangkat sebagai qadhinya, atau kalau bahasa kita mungkin menteri agama begitu kurang lebih ya mas sekalian, yang bernama Munzir bin Sa'id Al-Baluti. Suatu ketika Abdurrahman An-Nasir melihat kondisi yang tidak menyenangkan ini, kemudian mengirim surat kepada muftinya, yaitu Munzir bin Sa'id Al-Baluti ini, untuk kemudian melaksanakan salat istisqa, salat minta hujan. Kemudian sampailah pada waktu yang telah disepakati, yang telah ditentukan bersama. Seluruh rakyat pada waktu itu turun ke lapangan untuk melaksanakan sholat istisqa bersama. Herannya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada waktu itu ketika seluruh rakyat sudah turun ke lapangan, di situ juga ada Munzir bin Sa'id Al-Baluti. Munzir bin Sa'id Al-Baluti belum melihat sang khalifah, yaitu Abdurrahman An-Nasir. Lantas kemudian bertanya-tanya, kemana sang khalifah ini? Bukankah mestinya sang khalifah ini sudah berada di tempat di mana kita akan melaksanakan salat istisqa ini? Kemudian Munzir bin Sa'id Al-Baluti memanggil salah satu stafnya untuk kemudian menjemput paksa di mana keberadaan sang khalifah Abdurrahman An-Nasir ini. Kemudian sang staf ini melihat keadaan sang khalifahnya Abdurrahman An-Nasir. Apa yang kemudian disaksikan oleh stafnya ini? Staf ini kemudian melihat Abdurrahman An-Nasir sang khalifah sedang beribadah kepada Allah, sedang khusyuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud panjang, rukuknya panjang, doanya sampai meneteskan air mata. Lantas kemudian sang staf ini tidak tega untuk kemudian menghentikan ritual yang dilakukan oleh sang khalifah ini. Lantas sang staf ini kemudian kembali kepada Munzir bin Sa'id Al-Baluti
dan mengatakan bahwa, wahai sang mufti, aku tidak mau mengganggu kekhusyuan dari sang khalifah Abdurrahman An-Nasir. Apa yang dilakukan oleh sang khalifah, wahai stafku? Beliau sedang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai meneteskan air mata. Lantas kemudian Munzir bin Said Al-Baluti, seorang ulama yang faqih yang paham betul dengan ajaran agama Islam pada waktu itu, mengatakan kepada stafnya, wahai stafku, sampaikan kepada seluruh rakyat sekarang juga, kembalilah mereka kepada rumah masing-masing, karena sebentar lagi hujan akan turun. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada waktu itu solat belum dilaksanakan, tetapi Munzir bin Said Al-Baluti berani mengatakan bahwa seluruh rakyat agar kembali ke rumahnya masing-masing untuk menyiapkan wadah, karena sebentar lagi hujan akan datang, akan turun. Mengapa kemudian Munzir bin Said berani mengatakan demikian? Karena dia mengatakan, idza khashi'a jabbarul ard rahima jabbarus samawati wal ard. Ketika penguasa buminya, pemimpin yang ada di bumi itu khusyuk, berdoa kepada Allah, tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka penguasa langit dan bumi ini akan merahmatinya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka kemudian tidak lama kemudian hujan turun. Dan ketika hujan turun menghapus kekeringan yang selama ini mereka derita. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari kisah yang disampaikan barusan, beberapa hal yang harus kita ketahui, bahwa masalah terbesar di dalam hidup kita adalah bukan hutang yang kita miliki. Masalah terbesar dalam hidup kita, kalau dia tukang ojek, bukan orderannya yang sepi. Masalah terbesar dalam hidup kita kalau dia seorang guru, bukan muridnya yang kemudian susah untuk dikasih tahu. Bukan itu masalah terbesarnya, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lantas apa kemudian masalah terbesar di dalam hidup kita? Masalah terbesar di dalam hidup kita adalah ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mau menolong kita, tidak mau membantu kita. Karena jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita punya masalah besar, masalah yang amat sangat besar, yang amat sangat rumit untuk kemudian dipecahkan solusinya, tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala mau menolong kita, maka masalah yang besar itu akan mudah bagi Allah. Begitu sebaliknya, kalaupun kita memiliki masalah yang mungkin di benak kita itu kecil, sangat kecil, sangat sepele, tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mau menolong kita, maka masalah yang di benak kita kecil itu tidak akan pernah menemukan jalan keluarnya. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa hal yang harus kita ketahui agar Allah Subhanahu wa taala memandang kita sebagai hambanya yang kemudian pantas untuk kemudian ditolong. Yang pertama adalah kasratut taubah, memperbanyak taubat. Suka tidak suka, segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita dan itu tidak sesuai apa yang kita inginkan, itu bisa jadi karena dosa-dosa yang kita lakukan. Segala sesuatu yang mengganjal di dalam hati kita, yang membuat kemudian hati kita gelisah, yang membuat kemudian hati kita was-was, itu mungkin juga bisa karena dosa-dosa yang kita lakukan. Maka ingat ketika kisah Nabi Adam alaihi salatu wassalam, ketika melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Dan tidak hanya itu, Nabi Adam alaihi salatu wassalam juga dipisahkan dengan istrinya. Maka dengan kondisi yang seperti inilah Nabi Adam merasa nyesal karena satu kesalahan yang telah ia lakukan. Kemudian Nabi Adam alaihi salatu wassalam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam menyesal, merasa menyesal. Ya Rabb, aku zalim, aku meminta ampun kepadamu. Kemudian setelah berdoa dengan demikian, maka Nabi Adam alaihi salatu wassalam dikembalikan ke surga. Dan tidak hanya itu, Nabi Adam alaihi salatu wassalam juga disatukan kembali dengan istrinya.
Kemudian kisah lain juga ketika Nabi Yunus alaihi salatu wassalam meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah, maka oleh Allah Subhanahu wa taala diuji Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, yaitu dimakan oleh ikan besar. Kemudian di dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa ketika Yunus ditelan oleh ikan besar ini, Nabi Yunus berada di 3 kegelapan. Kegelapan pertama adalah kegelapan di dasar lautan. Kegelapan kedua adalah kegelapan di dalam perut ikan besar itu. Kegelapan ketiga adalah kegelapan di malam hari. Lantas kemudian ketika Nabi Yunus alaihi salatu wassalam mendapatkan ujian ini dari Allah Subhanahu wa taala dan mengakui apa kesalahan yang telah ia lakukan dan berdoa, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dihantarkan ke tepi lautan. Dan tidak hanya itu, ketika Nabi Yunus alaihi salatu wasallam kembali kepada umatnya, kepada kaumnya, seluruh kaumnya Allah imankan kepadanya. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, segala hal yang membuat kita gelisah itu karena dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah memperbanyak amal soleh. Kalau dosa itu mendatangkan kegelisahan, maka amal soleh itu dapat mendatangkan ketenangan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, pasti akan kami berikan kehidupan yang baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah hal yang harus kita perhatikan bersama agar kita menjadi hamba yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dipandang layak untuk ditolong. Ketika seorang hamba itu mendapatkan satu masalah, lantas hamba itu senantiasa melakukan amal kebaikan, melakukan amal soleh, maka minimal dia akan mendapatkan 1 dari 2 atau 2 sekaligus. Satu itu jamaah sekalian adalah Allah langsung kasih solusi dari masalah yang ia miliki. Atau mendapatkan hal yang kedua juga. Apa itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah? Hal yang kedua adalah Allah susupkan di dalam hatinya rasa sabar. Sehingga ketika seorang hamba itu mendapatkan suatu cobaan dan ia tetap melaksanakan amal soleh, amal kebaikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan solusi cepat atau lambat. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala belum juga memberikan solusi, belum juga memberikan jawaban, maka Allah Subhanahu wa ta'ala seperti mengulur-ngulur masalahnya, mengulur-ngulur jawabannya, solusinya, jalan keluarnya, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala susupkan di dalam hatinya rasa sabar. Dan keduanya ini tidak ada yang buruk jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir adalah berta'awun. Apa itu jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah? Adalah membantu sesama. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Allahu fi auni al-abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan membantu hambanya selama hamba itu mau menolong saudara-saudaranya. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, 3 hal inilah yang harus menjadi perhatian betul untuk kemudian kita aplikasikan dalam keseharian kita. Apalagi di momentum yang sangat spesial ini, di bulan suci Ramadan. Segala amal kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala lipat gandakan. Karena kalau kita membahas Ramadan ini dikatakan sebagai hadiah. Kenapa hadiah? Hadiah bagi mereka yang merasa dirinya memiliki amal yang sedikit. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menghadiahkan Ramadan ini kepada mereka yang mengharapkan ridhonya sebesar langit dan bumi ini.
Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Ramadan juga dikatakan sebagai tamu. Tamu yang Allah hadirkan untuk kita. Kalau kita bahas tamu, Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Jadi Ramadan datang kepada kita sebagai tamu dan kita harus memuliakan Ramadan. Bagaimana cara kita memuliakan Ramadan? Kita memaksimalkan amalan-amalan yang kita lakukan. Jangan sampai kemudian amalan yang kita lakukan itu sama seperti di bulan-bulan sebelumnya. Kalau sama saja berarti kita tidak mengistimewakan Ramadan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah hal yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.